Shalom, salam sadis, salam hari Sabtu, salam weekend. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening di hari Sabtu ini, di weekend ya. Market lumayan tadi ya, untung dia ya oke lah. Dailynya masih nutup di 695 tadi ya. 695. Semalam market sempat drop lagi dia ke 66.500 ya. Tapi ya untung dia akhirnya nutupnya di 695. Andai kata hari ini dailynya nutup di 67 sekian gitu ya. Nah, itu kurang bagus gitu. Jadi overall ini sekarang saya buat video market cap di 2 triliun, 63 billion ya. Volume agak drop dikit, drop 5,6%, volume di 177,3 billion ya, kemarin 184 kalau nggak salah waktu merah pada serok. Ini sebagian ada yang udah hijau balik ya, mungkin mereka TP ya. BTC dominance di 51,6, masih posisi di situ dia ya, belum gimana ini. Ini agak drop dikit sekarang. Saya buat video BTC posisi di 68.856, Ethereum di 3.719, BNB $610, Solana 187. Solana lumayan loh ya, cepet dia mantul nendang balik lawan arus ya, justru dia hijau. Habis koreksi cepet dia mantul. BNB termasuk cepet mantul. NIR yang kemarin itu gimana, lihat dia kenceng mantul lawan arus, masih habis ya buat video masih lumayan kenceng dia itu, terus kena reject terus merah, drop dia koreksi juga akhirnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau yang misalnya ada ambil ini niatnya swing, kalau yang niatnya swing ya udah hold aja. NIR nggak usah takut kok di hold kan, tunggu dia recovery balik ya. XRP lumayan drop kemarin, ini agak naik dikit di 63,8. Ini koin-koin gini nih, naiknya susah, ngedropnya cepet. Begitu BTC ini dia balik, dia ikut pula ya. Cardano lagi. Cardano padahal hari ini tanggal 16 eventnya, masih nggak mau coba lawan arus dia ya. Kayaknya udah, lihatlah terakhir malam ini kalau market Amrik mau ini nggak disorong Cardano atau ya melempem ya. Avax lawan arus ya, cepet dia mantul. Kalau kemarin bantingan yang serok Avax ya udah lumayan dapatnya gitu ya. Sebagian Jupiter wah lawan arus terus ya, mantap dia. Render ini juga hijau sekarang, injektif ya juga hijau. Habar kali ini agak lumayan loh, cepet mantul ya. Habar ya, boleh Habar boleh. Ini Stellar malah lebih bagus mantulnya daripada XRP. Piye. GRT graf juga lumayan ya, cepet mantul juga kali ini. Koran koin baru juga ini, Sui mantul loh cepet ini, Sui ya. Gala, Jupiter ini ya. Bit Network tuh wah kenceng dia naiknya Bit ya. Kalau ada yang serok kemarin sebelum dam sih, ada yang mau kumpul itu ya lumayan. Mina protokol, Mina hijau balik cepet. Ya mudah-mudahan lah kalian yang semalam serok-serok gitu
Yang untuk swing gitu ya, mudah-mudahan yang udah cepet mantul ya, dapat yang cepet mantul. Kalau untuk hari Sabtu ini, kalau yang mau trading, yang gatal tangan, mau scalping gitu ya, itu Axelar sama Ronin boleh, itu dua. Kalau kalian mau long ya, kalau pengen long dia Axelar sama Ronin bisa. Kalau yang mau scalping long ya, dapat TP gitu ya. Itu sih. Mina boleh nih, Mina kayaknya masih bisa naik dikit dia. Ini saya buat video Mina di $1.38. Mungkin ya untuk naik dikit ke 14 something, $1.45 gitu masih bisa kayaknya. Ya. Axelar juga gitu, Axelar saya buat video di $2.03. Ini ya 2,2 ya. Ini ya mungkin $2.10 masih make sense gitu. Begitu juga Ronin gitu ya, masih bisa naik. Itu sih untuk scalping hari ini. Tapi kalau swing nggak dulu. Semalam udah serok ya, ada yang ini ya. Kalau mau tambah lihat dulu nih. Karena buat saya yang udah mantul, saya biarkan aja dulu. Kalau yang belum ya biarkan juga. Lihat dulu nanti weekly-nya. Ini minggu ini penting juga lihat weekly candle-nya nutup di mana. Ya, pertama weekly candle-nya nutup di mana. Lihat arahnya. Dan juga minggu depan lumayan event penting FOMC di hari Rabu itu ya. Makanya agak ini, kalau saya sih lihat dulu weekly candle ini nutup di berapa posisinya ya. Terus juga sekalian saya lihat FOMC-nya itu lebih inilah aman. Setelah lihat hasilnya gimana nanti jadi ikut penggerakannya gitu. Kalau yang udah swing, kalau yang udah cuan ya di TP gitu ya. Nah untuk hari Sabtu ini nggak banyak kita bahas karena besok minggu depan yang eventnya event-event penting ya. Ada saya lihat beberapa event penting untuk minggu depan, terutama FOMC itu. Makanya juga lihat nanti buka marketnya gimana di Senin nanti setelah weekly tutup. Itu juga penting, utama weekly lah ya. Kalau weekly-nya nutupnya jelek agak bahaya. Mungkin masih bisa koreksi lagi gitu ya. Jadi kita lihat lah. Tapi paling nggak saya rasa hari ini kalau dilihat dari ini masih bagus. Sabtu ini mungkin besok, mudah-mudahan besok seharusnya kalau lihat minggu besok ya. Kalau lihat dari ini tadi daily-nya tutup ya, harusnya minggu bisa aja masih dia coba ke 70.000. Ini masih oke gitu ya. Dia ke 70.000. Dan mudah-mudahan dia ini besok lebih banyak lagi altcoin yang hijau balik. Itu harapan kita gitu ya. Ini ada yang agak pelan recovery-nya, tapi slow but sure gitu. Yang penting dia ini pelan, yang penting dia recovery gitu ya. Jangan pula pelan nanti kena banting lagi, lebih ini lagi koreksinya. Itu yang tidak kita harapkan ya kan. Yang kita harapkan ya itu. Tapi saya rasa sih besok minggu mungkin altcoin ada yang lebih
hijau ya. Nah, mudah-mudahan kalau dia tadi di 69.500 dia nutup, mudah-mudahan aja besok juga masih daily-nya candle hijau ya, ke 70.000, lebih bagus lagi kalau dia ke 70 ribuan gitu ya. Mudah-mudahan nanti weekly candle-nya nutup di kisaran begitu masih oke gitu ya, asal weekly-nya jangan pula ngedrop ke 66, 67 something. Nah itu agak-agak bahaya, rambu merah gitu. Nah kita lihat ini, ambil posisi setelah weekly candle ya, lihat ini kemana, terus kalian nunggu Rabu FOMC-nya gitu. Nah untuk hari ini sedikit siabas karena ada yang minta kok tolong bahas sedikit Sabtu ini gimana ekonomi Cina. Ya ekonomi Cina nggak baik-baik, tapi ya nggak sejelek Amrik yang parah ya. Nah Cina ini sekarang pemerintahnya ini dia kan kemarin ada stimulus tuh. Dia stimulus tuh banyak stimulusnya ke bank ya. Dengan dia stimulus ke bank itu dia arahkan untuk kasih kredit lebih gampang ya, karena dia banyak real estate yang tumbang, terutama yang paling gede Evergrande ya. Nah karena dia real estate housing price-nya itu anjlok parah juga, makanya pemerintahnya fokus ke sana gitu. Jadi stimulus itu ditujukan ke bank agar bank ini salurkan juga untuk housing real estate gitu. Itu yang harus Jadi overall walaupun jelek masih jauh lebih baik dari Amrik gitu ya. Nggak seperti ada sebagian channel saya tahu itu propaganda kayaknya dari barat yang saya lihat gambar-gambarnya itu juga dimasuk wah ekonomi hancur begini, itu lihat tuh sepi sekali. Padahal gambar-gambarnya saya lihat banyak yang saat COVID yang lockdown gitu disisip-sisipi gitu ya. Ketahuan itu YouTuber YouTube yang dibuat itu yang propaganda yang lawan menjelekkan gitu. Begitu sebaliknya juga yang Amrik juga gitu, ada sebagian juga yang mereka sengaja. Tapi fakta jelasnya ekonomi lebih ambruk Amrik gitu, jauh lebih jelek gitu ya. Nah untuk Amrik sendiri juga si Fed aja kemarin dia ada bilang datanya ada yang nggak sinkron gitu ya. Jadi udah banyak inilah agak ini belum lagi. Nah ini food lagi makanan ya, udah di ini. Jadi, nah kemarin itu memang data labor ya. Jadi ada hal-hal yang di luar ini udah mereka rencanakan yang mereka mulai eksekusi gitu ya, labor dikurangin gitu. Jadi ada kesepakatan untuk Amrik ya, kayaknya udah 20 city yang government yang masyarakatnya nanti cuma kerja seminggu 32 jam. Jadi jam kerja itu dikurangi lagi gitu. Berarti kalau satu hari mereka yang istirahat kerja 8 jam, berarti kerja 4 hari seminggu. Ya, dengan alasan supaya lebih memanusiakan ini. Padahal itu bullshit semua, ya kan? Justru mereka mengurangi labor lagi, ya. Nah, sebagian disisipi dengan imigran. Nah, ini yang parah lagi. Jadi acak kadut lah sekarang di sana ininya. Ya. Nah, rakyatnya sekarang dikurangi jam kerja, ya semakin pendapatan berkurang, ya kan? Nah, ini yang sedang dijalankan. You are nothing but you happy. That's motto mereka yang sedang mereka mau jalankan pelan-pelan di ini, ya kan? Nah, gaji ditetapkan sekian dolar per hour kalau nggak salah 16 sekian minimum wage-nya kalau nggak salah ya. Terus seminggu cuma dikasih jam kerja 32 jam, dipotong lagi ya. Nah, akhirnya kan
supaya kelihatan data labor nanti naik, ya kan. Nah, orang kan harus cari double job juga gitu. Itu. Jadi mulai ini banyak hal. Nah, yang satu lagi lebih parahnya lagi, yang lagi saya lihat berita agak heboh, itu perusahaan makanan, foodnya itu yang merek Tyson, ya, itu justru lebih banyak akan lay off lagi nanti bulan depannya ini. Dia ada lay off orang-orang yang kerja nyata, yang punya identitas. Justru nanti dia mau pakai imigran gelap gitu. Bahaya itu, gimana itu maka banyak rakyatnya yang marah gitu. Jadi sistemnya udah kacau, acak kadut sekali sekarang. Kalau dulu orang nggak berani hire kamu yang ilegal, imigran gelap, karena ada faktor kena denda ini itu. Ini justru terang-terangan. Jadi mungkin di belakangnya juga pemerintahan, ya sebagian masyarakat Amerika yang tahu itu marah gitu kan. Rakyat ini orang rakyat asli masyarakatnya dipecat, digantiin sama imigran gelap gitu. Ngaco nggak? Maka rakyat dia, saya lihat ini ada yang ngamuk, nggak bakal gua beli makanan lu gitu ya. Produk-produk dari yang merek T itu ya. Jadi udah amburadul lah di sana. Itu negara mau jadi apa sekarang? Seingat saya baca artikel terakhir itu data yang masuk ya, sekian mereka perkirakan imigran gelap semenjak di tangan Mbak Bideng ini udah 8 juta yang masuk. Ngeri nggak? Nah, itu negara dijajah, namanya dijajah imigran gelap. Di Indo aja yang cuma berapa kena di Aceh, Sumatera, yang Rohingya aja, penduduk setempat udah sakit kepala kan. Belum lagi sifat-sifat mereka yang nggak gena-gena, yang nggak tahu aturan, suka-suka mereka gitu ya. Itu aja udah pusing, apalagi ini negara udah diperkirakan 8 juta loh. 8 juta imigran gelap yang sudah masuk semenjak si Mbak Bideng menjabat jadi presnya gitu ya. Makanya itu negara tunggu waktu ambruk gitu. Udah sistemnya nggak jelas, makin hukumnya makin ngawur di sana gitu ya. Nah, sekarang masyarakatnya dijajah sama imigran gelap. Di Indo ada sedikit ini pekerja asing aja udah teriak-teriak gitu, udah ini, apalagi ini 8 juta. Coba Anda bayangkan gitu ya. Ngeri nggak? Mau jadi apa gitu tuh. Jadi ya itulah kondisi saat ini ya yang kita lihat di negara sana yang terjadi. Tapi market kok terus naik ya? Ya itu hebatnya ya kan. Jangankan Anda, istri saya tanya itu bingung, dia lihat ini ekonomi jelek kok saham market naik terus. Nah, ini namanya di situ ada namanya Ponzi scheme. Dia nggak ngerti apa itu kan. Ya saya jelaskan gitu. Kadang ya itu market dipermak, diolah mereka ya. Padahal perusahaan-perusahaan di dalamnya itu udah banyak yang udah mau bangkrut. Kok bisa sahamnya naik ya kan? Ya dipom-pom, disetel di yang ada Ponzi scheme-nya lagi ya kan? Ya satu-satu. Nah, kedua juga yang marah sekarang banknya yang udah hancur sekali gitu ya. Ini belakangan ini yang asik negatif beritanya kan bank-bank terus. Makanya nah Rabu ini ayo Anda lihat apa yang dilakukan oleh Mbak Jerome ya. Itu posisi dia sekarang sebenarnya nggak kelihatan dia seperti tenang, sebenarnya udah keringat dingin dia ya. Dia posisi sekarang itu sudah si malakama gitu. Oke, yang banyak dia ada sembunyikan itu sampai kapan mau dia pendam. Yang namanya bangke ya, lama-lama bau itu pasti kecium, pasti keluar juga. Nah, kita lihat Rabu ini, nanti Rabu
bagaimana. Ada yang sebagian justru kebalikan dari perkiraan saya, ya kan. Saya katakan dia kemungkinan dalam posisi gini tiba-tiba dia akan cut rate, tapi sebagian para analisis yang lihat, wah inflasi lebih naik lagi, ini bisa aja dia hike lagi. Nggak mungkin hike lagi, ya. Kalau yang analisa itu dia, oh karena labor begini, inflasi begini, dia teorinya itu, wah mungkin aja Fed akan naikkan lagi rate. Itu nggak mungkin, ya. Ada juga analis yang pikir masih akan, udah nggak mungkin, mau gimana naikkan, justru harus cut dia sekarang. Jadi cut juga salah, naikkan juga salah. Maka saya bilang posisi Fed ini sebenarnya sudah posisi si buah si malakama, ya. Cuma bisa berapa lama dia tahan, ya kita lihatlah. Yang penting manfaatkan buat cuan army dalam kondisi market lagi di makeup, di permak gitu, ya. Manfaatkan sebaik mungkin, yang bisa cuan, bisa profit, ya. Itu aja sih untuk pembahasan di hari Sabtu ini, ya. Jadi itu sekilas saja saya bahas tipis. Yang tanya, yang minta pengen tahu ekonomi di China. Ekonomi China bukan baik, tapi masih oke, masih terhandle, masih stimulus-stimulus yang dilakukan itu masih ke arah yang benar, tepat gitu. Enggak seperti di Amerika sekarang yang apa yang dilakukan nggak jelas lagi, dana kemana, pokoknya print terus, ya kan, makin hancur itu, ya. Dananya makin nggak jelas gitu, siluman raib, ya. Jadi begitu aja, relax di hari Sabtu ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaatkan, ya, paling nggak tambah knowledge atau informasi buat kalian. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Have a nice weekend. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.